Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina dari Prodi Farmasi tingkat 3 di Poltekkes TNI AU Cimulit, Bandung. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen yang sudah menyaksikan video saya, terutama dosen pembimbing saya yaitu Ibu Tantriska W, MSI APT, yang sudah menyaksikan video ini. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Identifikasi Rodamin B pada kerupuk berwarna merah di Pasar Sederhana Kota Bandung. Kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi dengan latar belakang yang menarik. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia makanan pokok beserta lauk pauk sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya adalah kerupuk. Kandungan gizi utama dalam kerupuk ini adalah pati yang dibuat dari tepung tapioka. Juga tidak jarang adonan kerupuk ditambahkan pewarna untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik. Zat pewarna sintetis sering ditambahkan dalam suatu makanan, salah satunya adalah rodamin B. Menurut Permenkes RI nomor 772, bahan tambahan pangan yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya, penyalahgunaan rodamin B ini sering ditemukan karena pada jajanan atau makanan kecil seperti kerupuk ini. Karena kenapa? Produsen akan lebih banyak untung dan produk tahan lama. Penggunaan rodamin B ini dinyatakan berbahaya dan dilarang karena efeknya yang berbahaya bagi tubuh. Gejala yang ditimbulkannya seperti keracunan dengan urin yang berwarna merah. Dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan ginjal. Kasus penyalahgunaan zat pewarna rodamin B ini ditemui di berbagai kota di Indonesia, sehingga berdasarkan beberapa uraian di atas, saya tertarik untuk meneliti identifikasi rodamin B pada kerupuk berwarna merah di Pasar Sederhana Kota Bandung. Tentu saja ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ada apakah terdapat pewarna rodamin B pada kerupuk berwarna merah yang dijual di Pasar Sederhana Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana kerupuk diuji mengetahui kandungan rodamin B secara kualitatif. Yang ketiga, berapa jumlah persentase kerupuk berwarna merah yang berada di Pasar Sederhana Kota Bandung yang mengandung rodamin B. Lalu ada tujuan penelitiannya sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi pewarna rodamin B pada kerupuk berwarna merah yang dijual di Pasar Sederhana Kota Bandung. Yang kedua, mengidentifikasi zat pewarna rodamin B pada kerupuk berwarna merah yang dijual di Pasar Sederhana Kota Bandung. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai jumlah persentase kerupuk berwarna merah yang berada di Pasar Sederhana Kota Bandung yang mengandung rodamin B. Tentunya ada manfaat penelitiannya. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya sendiri adalah menambah pengetahuan tentang bahan tambahan pangan, khususnya zat pewarna rodamin B pada makanan kerupuk berwarna merah yang dijual di Pasar Sederhana Kota Bandung. Yang ketiga, ada manfaat praktis. Bagi peneliti sendiri adalah sebagai bahan ilmiah dan teori yang pernah didapat selama di bangku kuliah yang bisa diimplementasikan di lapangan. Selain itu juga menambah wawasan bagi penulis. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang ketiga, bagi masyarakat sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat khususnya produsen untuk tidak menggunakan pewarna buatan dan beralih menggunakan pewarna alami sebagai bahan campuran kerupuk. Di sini kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya membagi beberapa subbab, yaitu ada kerupuk, ada jenis-jenis pewarna, ada rodamin B itu apa, dan kromatografi lapis tipis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, kerupuk merupakan suatu jenis makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahan dasar kerupuk sendiri adalah tepung tapioka yang di dalamnya adalah ada kandungan pati. Yang kedua, ada jenis-jenis pewarna. Jenis-jenis pewarna ini ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami sendiri menurut Rahmat Hidayat yang terdapat dari tanaman-tanaman, ada karotenoid, ada biksin, ada karamel, ada klorofil dan kochineal. Pewarna buatan ini ada pewarna buatan yang diizinkan dan pewarna buatan yang tidak diizinkan. Pewarna buatan yang diizinkan ada biru berlian, ada coklat HT,
Ada eritrosin, ada hijau FCF, ada hijau S, ada indigosin, ada kamoisin, ada kuning FCF. Yang kedua ada pewarna buatan yang tidak diizinkan. Yang pertama ada orange RN, orchil, dan orsein, ada panseau 3R dan panseau 6R. Lalu ada rodamin B. Rodamin B sendiri itu adalah zat pewarna sintetis yang digunakan untuk pewarna tekstil dan plastik. Rodamin B sendiri berbentuk kristal dan berwarna ungu kemerahan. Lalu jika dicampur dengan air berwarna merah berfluoresensi. Yang keempat ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ialah metode pemisahan fisikokimia lapisan yang memisahkan yang terdiri dari bahan yang berbutir-butir yang disebut fase diam. Ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Di sini kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini saya membagi beberapa, ada bahan-bahan, ada alat-alat yang akan digunakan. Untuk penelitian nanti ada pembuatan larutan, ada sampel, ada prosedur. Bahan-bahan di sini saya menggunakan asam asetat, amonia 10% dan 2%, etanol 70%, metanol 4KLT dan eluent. Alat-alat yang digunakan ada bejana kromatografi, ada kertas Wetman, ada bulu domba, ada neraca analitik, ada water bath, ada pipa kapiler, lalu alat-alat umum yang ada di laboratorium. Di sini saya menggunakan sampel kerupuk sebanyak 15 biji yang sudah dihaluskan lalu dilarutkan oleh amonia 2% sebanyak 10 ml. Lalu direndam selama 12 jam. Ini saya akan menjelaskan prosedur pengerjaan penelitian ini. Yang pertama, kerupuk dihaluskan sebanyak 15 biji lalu dilarutkan dalam 20 ml amonia 2%. Lalu direndam selama 12 jam. Setelah direndam, hasilnya diuapkan dengan water bath, lalu ditambahkan 10 ml asam asetat 6% dan bulu domba. Lalu dipanaskan, bulu domba diambil lalu dipanaskan dengan 10 ml amonia 10%. Larutan bulu domba tadi diuapkan dan mendapatkan residu, lalu dilakukan kromatografi lapis tipis. Lalu di situ akan mendapat nilai RF-nya, dilakukan pengolahan data, dan mendapatkan hasil kesimpulan untuk mendapat presentasenya. Dan presentasi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.